Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Pasti deg-degan ya, karena dini hari nanti jam 2 waktu Indonesia bagian Barat ada partai do or die. Penentuan bagaimana kita mengakhiri musim ini ya teman-teman. Apakah menyenangkan atau menyedihkan nih? Karena menurut gua peluang terbesar kita untuk meraih trofi ada di Liga Champion. Ya walaupun berat tapi setidaknya nasib ada di tangan sendiri ya. Berbeda dengan di Serie A di mana nasib kita sangat bergantung dari Napoli. Oh ya teman-teman, supaya nonton Liga Championnya semakin seru, semakin menarik, silahkan ikutan tebak skor. Untuk yang kali ini gue ada 2 tebak skor, 2 pertandingan. Yang pertama tentu saja Inter melawan Barca, yang hadiahnya disponsori kawan kita Interisti dari Kalimantan Barat. Lalu kemudian tebak skor yang kedua, PSG versus Arsenal, yang disponsori kawan kita juga Interisti dari Surabaya. Terima kasih banyak kawan telah berbagi rezeki. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tebak skornya silahkan langsung di follow aja Instagram gua @cekinggita. Nah untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, gua mau ngobrol lagi nih dengan Barca Bandidos yang waktu di leg pertama kemarin. Kalau teman-teman ada yang nonton ya konten gua dengan Barca Bandidos, banyak sekali analisis prediksi-prediksi yang tepat. Salah satunya Barca Bandidos ya, si Om Dosnya mengatakan bahwa lini pertahanan Barcelona kesulitan menghadapi pemain-pemain fisikal, khususnya seperti Dumfries dan Thuram. Dan ternyata benar ya teman-teman, kedua pemain ini mencetak gol. Oleh karenanya, gue ngajak lagi nih Om Dos untuk ngobrol ya, untuk nyerewetin semifinal nanti. Gue penasaran analisis-analisis dia berikutnya. Oke deh, nggak usah pakai berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan Barca Bandidos. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Oke, selamat malam Om Dos. Mantap. Bisa gitu ya? Gua Berat. Jago banget mas, pelukmu mas. Uh, itu sama sekali ya kalau ditanya. Kayaknya nggak ada yang optimis juga. Cuma yang lucu kok bisa skor 3 sama pengurangan ya? enggak, tapi kalau mungkin ya kita kan sama-sama hidup di circle kita masing-masing ya mas. Tapi kan Hmm, kalau aku pribadi kan mas tahu ya, aku tuh sebenarnya kalau boleh milih sih lebih senang ngobrol sama orang-orang yang di luar Barcelona gitu. Karena kadang hmm, aku bisa dapat banyak insight-insight baru. betul. Ada beberapa YouTube yang aku lihat yang aku juga setelah rekaman sama mas itu aku ada buka beberapa tapi mereka bilang jangan pernah melupakan apapun Inter Milan itu kan juga DNA-nya Eropa. Hmm. Walaupun nggak pernah ngeklaim DNA Eropa daripada ngeklaim-klaim terus jadi DNA Copa kan Mas. Tapi masih mending Mas kalau di Itali DNA Eropa jadi DNA Copa. Kalau di Spanyol DNA Eropa tahun ini nggak juara kayaknya. Copa pun tidak ya? Kalau di Spanyol DNA Eropanya tahun ini nggak juara apa-apa nih kayaknya. Belajar lah sekali-kali belajar ngetrol Mas nggak jago aku sih. Ini jadi mereka selalu ngingetin bahwa eh ini adalah ajang terakhir terbaik mereka untuk dapat gelar. Ya, Barcelona harus hati-hati dan itu benar-benar terjadi. Dan seperti yang aku pernah bilang bahwa Dumfries itu salah satu nama yang bikin kita khawatir dan ya, he delivers lah ya kalau bahasanya basket lah. ya. Jadi, ini Om Dos tato berhenti lagi mau lanjut kalimat berikutnya atau gimana? Enggak, silakan lanjut aja Mas. eh tapi memang sih kemarin apa namanya prediksi yang tepat, analisis yang tepat adalah Dumfries dan Thuram ya. Ya, Eh, Pemain fisikal ini mungkin akan betul. menyulitkan. Tapi yang kayaknya akan terjadi adalah tidak akan terulang deh. Kalau menurut Om Dos gimana? Kayaknya ini kan leg kedua ya. Ini pelatih nggak mungkin pelatih. Bukan cuma pelatih, mereka punya tim analis, semua segala macam. Rasa-rasanya hal-hal seperti leg pertama nggak akan terulang nggak sih kayak Dumfries dibiarkan tanpa penjagaan yang berarti ketika corner gitu kemudian set up corner Rafinha itu kan udah pasti dari latihan yang terus menerus tuh set up Olmo Yamal Rafinha kayaknya Inter juga kaget ada kayak gitu kan kayaknya Ya. nggak mungkin terulang harusnya gitu. Nah ini kejutan apa ya kira-kira ya Om Dos ya yang nggak akan ada di yang nggak terjadi di leg pertama kemarin gitu. Apa hal-hal dari Barcelona yang biasa dilakukan tapi nggak terjadi nih, belum terjadi nih nanti.
kok Asep keluar di leg kedua nih? Aduh, pertanyaan yang berat ya. Sebenarnya kalau menurutku sih, eh aku ngerasa pada saat posisi menyerang kemarin nggak ada masalah, Mas. Hmm. Jadi mungkin kalau ditanya akan ada terapi kejut, enggak. Aku harus jujur enggak. Itu udah yang kami punya. Senjata semua yang kami punya udah aku keluarin kok Mas. Nggak ada yang aku umpetin lagi gitu istilahnya. Hmm. Kalaupun ada, mungkin sontekan kiri dari Rapinha memang nggak sebagus biasanya. Tapi Oke. orang-orangnya akan tetap itu Mas. Cuman mungkin Lewa ya, agak kecuali Lewa ya, kecuali Lewandowski ya. lewat. Per tadi pagi, nah itu juga informasi yang aku cari pertama. Karena aku tahu itu pasti akan ditanya sama Mas. Hmm. Tadi jam 12 siang sih ada beberapa yang memberitakan sudah confirm bisa main. Kemarin Hmm. beritanya masih sebatas baru dibawa ke sana kalaupun turun babak kedua. Tapi ya kita lihat aja. Lewat termasuk orang yang fisiknya bagus bisa cepat sembuh. Turam aja yang gak ada beritanya Oh, tahu-tahu main kan? Gitu. iya, 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 Cuma iya, iya. kabar bagusnya buat Mas, nampaknya sih Balde nggak akan main. Oke, Kalau Balde nggak nggak udah main, pasti nggak dibawa kom. Tadi saya ngecek. ya nggak dibawa. Hmm. Hmm. Itu berarti kan masih punya PR di sebelah kiri. Hmm. Bisa jadi kayaknya sih dipasang Inigo Martinez. Oh Yang gitu. iya karena gimana ya kalau Gerard Martin memang menurutku levelnya belum sih Mas. Ya Hmm. bayangin Mas baru baru main di musim baru main di tim utama musim ini Mas. Oh, ini Dikasih baru. semifinal. Oh, ini musim debutnya dia. Iya. Iya. Hmm, luar biasa Dikasih banget ya. semifinal lawan Inter loh gimana? Hmm. Lawannya Dumfries lah. Ya, tapi waktu lawan Madrid main. Nah, sebenarnya Mas, menurutku kalau orang-orang yang berkarir dari Barasyabe, Hmm. misalnya cuma masuk tahun 2010 masuk, di Hmm. sekolahin dulu lah di Barsabe setahun atau 2 tahun, atau apalagi yang benar-benar meniti dari bawah. Itu nggak bisa kita ukur Mas kalau bagus lagi lawan Real Madrid. Kenapa? Hmm. Mereka tuh memang Real Madrid Mas. Mas pasti Oh. punya lah Mas banyak pemain-pemain yang muda atau bagus waktu lawan AC Milan atau lawan Juve. Ya sama. Karena Hmm. Ya, M-nya ya. itu tapi begitu pindah kan udah Hmm. bukan M-nya lagi. Apalagi Inter gitu maksudnya sejarah rivalitas kita nggak besar-besar amat Mas. Hmm. Hmm. Di luar 2009-10 rasa-rasanya ya ada rivalitas tapi biasa lah ya, Oke. nggak yang Ya, ya, ya. panas gitu. Akhirnya kan M-nya pemain juga mungkin nggak setinggi kalau Hmm. lawan Real Oke. Madrid gitu loh. Oke, oke. Agak beda memang. Jadi kalau ditanya apakah ada kejutan nanti di serangan, aku rasa nggak. Cuman ada dua pemain Mas yang menurutku kemarin nggak maksimal. Yang Ya. pertama Dani Olmo, yang kedua Hmm. Rafinha. Tapi Rafinha Lamine tuh Yamal, kemarin hitungannya nggak maksimal ya Om ya? enggak Mas. Aku suruh ngasih nilai 7 aja nggak mau. Hmm. Ya, ya, Tapi ya. ketidakmaksimalan itu ada pengaruh ketiadaan Balde. Oh. Karena kalau aku kedua wingback itu memang permutasi sama penyerang sayapnya lumayan tinggi. Agak Ya, beda ya, sama ya. tempat Mas. Karena Mas kan Hmm. dua striker ya. Dua striker kalau Hmm. aku kan satu striker Mas. Jadi permutasi kanan sama kirinya tuh kurang enak. Mungkin kalau dulu Hmm. ya ada Dani Alves sama Messi sebelah kirinya Hmm. antara Abidal pernah sama David Villa kalau Alba Hmm. sama Neymar. Nah, itu memang harus sepasang itu wingback sama depan itu Hmm. mesti sepasang. Kalau yang satu aktifnya kurang, ya kayak kemarin jadi nggak terjadi. Tapi Oke. Yamal Hmm. itu kemarin salah satu pertandingan terbaiknya sih, Mas. Oh gitu. Itu salah satu pertandingan terbaiknya. Kirain hari-hari aja maksudnya emang Enggak. hari-harinya kayak gitu. Wah, Tapi gila ini orang. kemarin emang begitu lagi sih aku juga kaget. Aku Hmm. juga aku pribadi aku juga kaget. Jago jago memang Mas, tapi kemarin itu aku ngeliat ih, maksudku itu kan back-backnya Inter juga bukan back kemarin sore loh. Itu kan mostly yang Hmm. main di final juga kan? Ya nggak sih? Ya, betul. Kan hampir nggak ada yang ganti. Kipernya doang kali ya yang Betul. ganti ya? Eh, Betul, betul. ya nggak sih Kiper Mas? kiperannya hanya kiper. Kiper kan yang ganti. Hmm. Iya, maksudku kan ini Hmm. bukan bukan back kemarin sore. Nggak ada orang sampai Hmm. final kebetulan nggak ada. Hmm. Pasti kuat gitu kok. Bisa gini? Enggak. Jadi Hmm. jangan ngerasa back-backku Pak. Enggak Mas. Emang Yamalnya yang naiknya terlalu jauh gitu. Jadi kanan Hmm. udah pasti udah ketakar lah sama Mas. Kiri Hmm. tergantung Rafinha. Kalau Rafinha lagi menemukan permainan terbaiknya ya Mas bayangin aja tuh kanan kiri kayak gitu. Cuma Iya, iya. Rafinha itu nggak terlalu sebagus Yamal speednya. Tembakannya Hmm. yang bagus Mas. Oke. Ya, Akurasi gila tembakannya. kenceng banget tendangan back besar dari luar. Ya, Kenceng banget. Power sinting itu orang tuh. iya. Sumpah. Kalau aku karena kebetulan memang ngikutin dia dari Leeds, soalnya aku pemain Hmm. FPL, jadi aku sering lihat klipnya. Emang bagus sih Mas tendangannya dari zaman di Liga Inggris. Akurasinya Hmm. tuh bagus lah gitu. Jadi nggak kaget kalau kemarin dan beberapa gol-gol kita kayak gitu juga ada Mas dari tembakan-tembakannya dia gitu. Terus Hmm. keputusannya juga
ya usianya udah usia prime ya Mas, bagus. Ya, Yang mungkin ya. agak jadi problem masih kiri, karena kalaupun ini gue mungkin lebih kuat duel one on one-nya. Tapi ya 33 Mas. Dumfries kan Mhm. terkenal sama larinya ya. Cuman mungkin ya harusnya sih sedikit lebih baik. Selebihnya Tapi penasaran juga sih, maksudnya berarti siapa center back tengahnya? Rawo, eh, besar kemungkinan kalau ini gue di kiri ya Araujo sama Kubarsi. 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 Atau bisa jadi juga Eric Garcia sama Kubarsi bisa. Tapi kayaknya sih kalau Hmm. lihat kemarin karena Konde juga cedera kayaknya di kanan akan dipasang Eric Garcia sih kemungkinan. Iya, Eric Garcia. Garcia terus tengahnya Araujo sama Kubarsi. Nah, Araujo ini juga musim ini sebenarnya agak banyak yang cukup kecewa, Mas. Nggak sebagus musim-musim sebelumnya karena baru balik dari cedera. Siapa? Om? Araujo, Oh gitu. ya Araujo itu Sebelumnya dia apa sih, dia pemain utama bukan sih sebelumnya? pemain utama. Oh Aslinya gitu. aslinya duet masa depan kita itu aslinya nih Mas ya, aslinya Araujo sama Konde. Aslinya tuh itu. Oh. Tapi nggak tahu gimana disulap sama Flick, Konde jadi di kanan malah bagus terus. Bahkan Konde tuh pernah protes loh, Mas. Kedua pelatih itu Hmm. ke Xavi sama ke Flick juga pernah ngomong, saya nggak mau main di kanan. Aku nggak tahu, mungkin di timnas suram kali karir di bek kanan ya. Aku nggak hafal bek kanannya Prancis Hmm. siapa. Hmm. Mungkin, mungkin ya, dia mikirnya kayaknya kalau di CB, aku langganan di timnas lebih gampang nih daripada di Hmm. kanan gitu kan. Tapi ya gimana? Begitu dipasang di kanan bagus terus. Iya, iya, Araujo iya. menurun, malah Inigo Martinez itu yang kita nggak sangka kan setua itu bisa bagus. Akhirnya kemarin dicoba Hmm. dipasang di kiri karena memang udah nggak ada lagi gitu. Oh, kemarin babak kedua itu Kubarsi digantinya sama si ini ya. Siapa Araujo sih, ya, Nigo Martinez jadinya ke kiri ya? yang ke kiri, yang keluar Oh, Gerard Martin. tapi kemarin, nah kalau Om Dos bilang Yamal itu kemarin lagi bagus, sejujurnya Inter nggak, yang nggak, jarang banget tiga peluang tiga gol tuh ya. Yang kebayang itu kemarin itu Ferran Torres dua peluang shoot di kotak penalti. Terus ya, terus Yamal beberapa ada kena tiang. Jadi kemarin tuh kebayang sebetulnya kalau kita mau pakai teori kebetulan, kebetulannya si Barcelona kurang klinikal, Inter kebetulannya lagi klinis. Clinical. Nah, dan itu yang khawatir kan, nggak mungkin Iya, oleh iya. keduanya ngandalin kebetulan yang kayak gitu lagi. Nah kalau jadi jujur aja gue belum melihat kelemahan selama ini. Yang gue baca kelemahan Barcelona high defensive line gitu kan, terlalu Iya. tinggi. Nah kemarin kan nggak tereksploitasi banget sama Inter. Jadi sebetulnya kelemahan kayak Gerard Martin, banyak yang ngejek di partai lawan ini. Sebetulnya gagalnya Gerard Martin tuh apa sih? Menutup crossing Dumfries ke Thuram. Terus apalagi maksudnya nggak ngelihat Udah, ada satu itu. individual error. Nggak, jadi gini Mas, kalau di Barcelona saat ini gitu ya, eh memang ada orang-orang tuh ya, kalau aku perhatiin ya, orang-orangnya tuh nggak sabaran Mas. Jadi Hmm. mungkin karena udah terlalu lama ya kita nggak menang-menang gitu, nggak berkiprah di UCL, dan Hmm. mereka tuh tipenya gini, kalau Balde nilainya 9, gue nggak mau tahu, pokoknya backupnya harus 9. Which is menurutku Hmm. itu nggak masuk akal. Kalau Mas kadang-kadang sering lihat tulisan aku nyindir-nyindir sampai banyak banget aku belain Gerard Martin. Lu tahu Hmm. nggak sih Mas, gue tuh sedih banget sampai ada yang bilang main kayak gitu, dibilang patah kaki aja pemain lo sendiri loh. Dibilang patah kaki aja. Iya. Mas, baru musim pertama Mas, gue balikin ke lo berani nggak kalau jadi pelatih? Baru musim pertama lawan lo Barcelona Iya. lo turunin Mas. Paham, paham. Baru musim pertama, Mas. Come on, man. Jadi ya memang eh, kayak udah ditunggu gitu loh. Ada beberapa pemain-pemain juga yang kalau salah tuh udah ditunggu. Makanya gue tuh takut Mas sebenarnya kalau ada pemain muda yang diorbitin terus main jelek. Habis Mas Hmm. memang di lini masa. Jadi kayak Hmm. lu parah lu nggak bisa apa-apa gini-gini. Mungkin kalau yang di Indonesia sih gue nggak khawatir ya. Tapi kalau gue lihat beberapa tulisan di Spanyol pun juga Oh, suka pada kayak sana gitu. juga gitu ya? Iya, Karakternya sama ya? iya Hmm. walaupun ya paling cuma seperempatnya yang di sini. Di sini sih Mas memang yang parah gitu Hmm. karena Hmm. eh, ada beberapa akun Barca itu yang Hmm. membesarkan akunnya dengan cara narik kontroversi. Bener kata Mas tadi gitu. Sebelum Hmm. kita apa on cam kan Mas ngobrol gitu Hmm. bahwa salah satu industri sosmed kita itu orang malah lebih seneng kalau segala sesuatu yang tanda kutip ya Ya. tidak tepat gitu. Hmm. Ya Hmm. misalnya lu ngomong satu tambah satu sama dengan dua, ya that's it. Orang nggak akan Ya.
ngomong apa-apa. Tapi ketika lo Hmm. datang nih, gue nemuin teori 1+1=4, pasti rame lo. Betul. Nah, Hmm. ada orang yang mengurus akun Barsanya dengan jalan kayak gitu. Tapi yang aku Hmm. sayangkan, dia Hmm. tuh lebih banyak yang maki-maki you will die dan sejenisnya yang gitu-gitu yang serem-serem lah. Hmm. Ya walaupun Hmm. nggak seserem mafioso ya, nggak Hmm. seserem Mas lah, masih jauh. Tapi ya cukup serem. Padahal kan banyak di sisi lain, misalnya kayaknya nih orang harus improve, apalagi kayak Red Martin gitu, speednya memang kurang. Ya kurang kan tinggi, Oke, tinggi. oke. Pemain bola tinggi yang lari cepet ada nggak Mas? Nggak ada sih menurut Hmm. gue ya, 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 ya. gitu. Itu jadi salahnya emang di depan, cuman ya jadi pegang rekor kan Mas, 30 detik udah bisa ngebobolin gawang lawan. Rekor semifinal loh itu kalau aku nggak salah ya. Iya, Ya, rekor semifinal gol tercepat loh. ya sama Pato juga ke Barca juga. Iya, jadi udah kalau aku sih udah biasa. Tapi Om Dos, kalau kita balik lagi ke line up leg pertama deh. Yang menurut Om Dos kurang penampilannya selain Rafinha siapa, Om? Ya harus diakui Balde lah. Kok Balde apa Gerard Martin karena memang tidak di Hmm. tidak tidak bisa diharapkan terlalu banyak gitu. Hmm. Satu pertama, terus yang kedua Dani Olmo tidak tidak sebagus biasanya. Hmm. Frankie De Jong ya memang segitu gitu, nggak Hmm. aku pribadi sih nggak berekspektasi apa-apa. Ya Bukannya dia bagus mendistribusikan bolanya kayak on point semua ya maksudnya? nih pasti on point Mas. Besok Hmm. besok besok Mas lihat sendiri. Ada nggak dia Hmm. deliver bolanya panjang? Aku punya data loh, Hmm. Mas. Diangkat itu di Hmm. Squawka sama apa gitu. Hmm. Pendek-pendek umpannya dan deket-deket. Hmm. Dan itu juga kayaknya sih menurutku settingannya Flick. Karena dia tahu ini orang nggak bisa ngumpan panjang. Oh gitu. Jadi Ya, dia main aman aja, distribusi dia aman main aman aman. aman aja gitu. Main aman, volumenya tinggi. Jadi setiap habis habis pertandingan, dia pasti pegang most passes. Hmm. Karena mainnya pendek-pendek gitu. Jadi cari orang terdekat itu yang diumpan gitu. Bahkan kalau Mas perhatiin bener, ketika dia pegang bola, Hmm. Pedri akan mendekat. Karena salah Hmm. satu menurutku ya ini sih weakness ya, bukan kelebihan. Kalau untuk di skemanya Barca ini weakness. Dia itu sebenarnya suka dribble, Mas. Hmm. Nah, kalau lo nya jauh jaraknya sama teman, dia pasti akan otomatis dribble. Jadi Hmm. gimana caranya supaya nggak dribble? Lo terdekat deketin dia karena kalau dia nggak Hmm. deket, dia pasti akan dribble. Ya Oke. segitu-segitu aja. Ofensifnya sangat membantu, Hmm. defensifnya yang kedodoran. Lalu Lautaro kenapa nggak diganti sih? Maksudnya Gavi dan lain-lain kenapa apa yang membuat itu jadi dia tetap bisa ada di situ? nggak tahu Mas, kalau itu aku udah terus terang aku nggak tahu. Aku nggak bisa Hmm. jawab. Itu satu-satunya pertanyaan aku nggak bisa jawab. Mungkin Hmm. preferensi pribadi, mungkin. Oke, oke. Tapi ya kalau itu masih dipasang ya, kalau menurutku sih kemarin Barella masih bercanda mainnya ya, tidak tampil dalam Hmm. permainan terbaiknya kalau menurutku Hmm. loh. Itu kalau Hmm. bisa main kayak yang waktu 3-3, yang dia Hmm. ngegolin lari dari belakang Ya. ke Pique, wah Hmm. itu kalau yang begitu-begitu keluar lagi sih serem juga gitu. Dan Ya, ya. apa namanya mungkin bisa kelihatan dari gol pertama ya Mas. Hmm. Lautaro Martinez itu 174 kalau aku nggak salah Mas. Ya. Frankie De Jong 182. Hmm. Itu Kan kita duel. berdua Hmm. kalau minjem istilah basket, size-nya aja udah kelihatan harusnya siapa yang menang rebound Hmm. kan? Hmm. Katanya kan enggak kemarin. Kalau dia mau ngelompat aja di umpan lambung itu, mungkin Hmm. bolanya udah balik lagi ke area permainan Mas ya, nggak lari ke Ya, area ya. permainan aku. Yang Hmm. kemudian kececer apa Gerard Martin, terus ini gue Ya. kepleset gitu kan ya masih Hmm. di bawah 1 menit loh mungkin fokus juga belum gitu ya. Hmm. Hmm. Aku rasa tuh Rampun itu juga ketika nge-back heel juga udahlah coba aja gitu kayak yang penting kayak kira-kira arahnya ke gawang gitu kayaknya kan. Hmm. Karena begitu itu aja nggak langsung ini juga gitu kan dia kayak ngeliat beberapa sepersekian detik baru lari gitu itu kan kelihatan kalau dia memang yang penting pokoknya bola datang yang penting gue belok ke arah gawang aja gitu kan Hmm. malah works gitu. Oke, Om Dos. Apa lagi ya yang tapi Lewandowski seberapa berpengaruh kehadiran Lewandowski dibandingkan Ferran Torres, Om Dos? Pengaruh karena backmu pasti mikir ini nama besar Hmm. pasti akan ngejaga kalau Rapi ini ya mainnya menemukan performa terbaiknya ya imagine aja 3 on 3 mas. Hmm. Iya Hmm. dong Hmm. karena mas Ya, main ya, 3 ya, back loh ya. sebenarnya salah satu hal yang bikin aku cukup optimis tadinya ketemu sama Inter tuh justru karena Inter 3 back mas. Hmm. Apalagi sekarang kalian udah tahu ya malah kayak gini itu nggak mungkin rasanya nanti di Marco sama
kiri Augusto ya Mas biasanya. Bastoni Oh, ya? enggak, Bastoni ya. Bastoni. Pasti itu kayaknya aku udah memperkirakan ini pasti Bastoni sama Di Marco udah disuruh Inzaghi. Begitu satu lawan langsung satu tutup. Berarti nanti Acerbi yang akan one on one sama Lewi kan. Sebelah Ya. sana siapa Mas? Bistek. Eh, Kemarin Bisek yang kalah duel dengan Rafinha nah, sundul passing itu. ya itu aku rasa menurutku kalau Flick jeli harusnya Bistek yang dieksploitasi sama Hmm. Rapina sih. Mhm. Itu yang ngawan. Paling ya Dumfries mesti bantu. Nah, itu sedikit beruntungnya. Kalau aja ada Balde, Dumfries pasti akan mikirin Ya, pergerakannya Balde gitu. Tapi karena ya, ya. Inigo nggak mungkin naik sih, Mas. Bahaya kalau harus Hmm. adu sprint. Ya. Lalu kalau kebobolan dari corner tuh memang jadi kebiasaan Barcelona atau enggak sih? Iya, kalau bagi orang yang sudah cukup lama ngikutin Barcelona, iya, Hmm. aku Di nggak akan. musim ini juga. Nggak, di musim ini itu tidak tereksploitasi. Tapi Hmm. dari dulu memang crossing. Makanya kan di video pertama aku bilang penggantinya di Marco tuh yang aku lupa namanya itu kan dia Hmm. sering crossing begini tuh. Ya, Itu sebenarnya empuk Mas, tapi orang ya, karena ya. sekarang nggak ada kejadian, nggak ada Hmm. yang nyoba. Semua orang Ya, tuh ya. image-nya kalau lawan Barcelona cara ngalahinnya high defensive line dia. Enggak, Hmm. aku kasih tahu aja, semua bola mati itu PA Barcelona dari dulu. Hmm. Ya. Terus Soalnya wingback Inter juga kayaknya kemarin ya itu karena tertarik buat jaga Rafinha Yamal jadinya ya, wah gila yang sih aku emang. agak kaget seingat aku baik Dumfries maupun Di Marco nggak terlalu banyak naikin bola ya, Mas. Enggak, memang Di Marco memang lagi 2025 ini lagi jelek banget ya. Makanya kalau di kolom komen tuh pada nggak suka Di Marco main karena itu titik lemah pertahanan Inter. Tapi permasalahannya dia yang bisa ngambil corner. Inter Oh, memanfaatkan di situ. Di Marco Calhanoglu tuh ya karena Inter ketika main lawan tim yang akan menguasai ngepung habis-habisan, peluang Inter satu-satunya dari bola mati nih. bola mati benar atau bola Jadinya panjang ya iya. Dan itu semua yang Inzaghi terjadi. ya itu yang gue lihat Inzaghi kenapa maksain Di Marco ya. Ya oke lah masih ada Bastoni di belakang Di Marco tapi paling nggak corner Di Marco bisa manfaatin itu dan kemarin kan akhirnya corner. Oke Om, lanjut Om, gimana Om? Apa lagi yang kira-kira Om bisa sampaikan terkait leg kedua? Ya, kalau menurut aku pribadi sih peluang masih 50-50. Hmm, Jadi mungkin kalau teman-teman Inter terlalu yakin, aku saranin jangan terlalu yakin dulu. Tapi hmm, yakinlah bahwa pertahanan kita memang nggak terlalu bagus gitu ya. hmm, Tapi ya waspadalah dengan serangan kita. Karena waktu di semifinal Copa del Rey lawan Atletico, leg hmm. pertama kita di kandang mereka 4-4. Di Ya, kandang ya, aku, di Camp Nou 4-4. Di leg kedua kita menang 0-1. ya, ya, Terus betul. kita juga punya beberapa catatan away yang impresif. Ke Dortmund kita menang 2-3, ya kalau nggak salah 2-3. Hmm. Ya, Ke Benfica Benfica pun kita juga, dua kali ya, ketinggalan pun dari 2-0, 3-1 bisa kita ganti jadi 4-5 dan bahkan itu di menit terakhir bener-bener terakhir. ya itu Itu saya coba, gue juga coba pelajari Om Dos. Ini gara-gara ngelawan Barca aja jadi dikulik. Jadi penasaran sebetulnya. Kenapa Gerrard kayak tadi Om Dos di Twitter ngasih statistik areal duel Gerrard Martin dan Balde. Maksudnya iya. Gerrard Martin unggul dalam duel udara itu kan Iya. artinya. Iya, karena tinggi, Mas. Nah itu dia sebetulnya makanya kayak terus ketika lawan Benfica skor besar gitu jadi mikir apa jangan-jangan emang harusnya yang main Balde aja nih walaupun dari sisi offense bagus tapi paling nggak ninggalin lubang lebih besar lagi di belakang sempat kepikiran gitu ya tapi Iya, ternyata kalau menurut Om Nus mungkin Inigo Martinez justru yang akan main di kiri ya. iya, karena pertimbangannya murni pengalaman dan ketenangan sih, Mas. Ya. Soalnya karena ya aku rasa kita udah cukup lama Mas ya suka sama klub masing-masing. Hmm. Ya rasa-rasanya menurutku keputusan untuk narok pemain baru satu musim aja belum gitu. Hmm. Itu terlalu tinggi sih Mas resikonya gitu. Makanya ketika Hmm. dia nggak maksimal pun aku bela tuh karena maksud gue, come on man, kayaknya Hmm. ekspektasi kalian deh yang salah gitu loh. Hmm. Kalau yang di situ Baldi silahkanlah dihabisin gitu karena kan memang lagi naik gitu. Tapi ini Hmm. dia aja mungkin juga dapat kesempatan tuh karena Balde nggak main karena Flick itu kalau ngabisin 5 pergantian pemain Mas itu pasti dia ambil dua minimal dua di tengah atau tiga-tiganya sama Hmm. dua sayap. Lewi itu malah jarang diganti karena Lewi itu nggak banyak geraknya kan. Hmm. Yang pasti sering diganti itu sama dia Rafinha, Yamal Hmm. yang mainnya kayak gitu kan lebih cepet capek Pedri terutama Mas Pedri.
Itu kalau udah Kemarin dua tiga Pedri nggak nol, ditarik ya tapi kemarin ya. ya gimana Mas? Gak mungkin ditarik lah, siapapun pelatihnya nggak akan narik. Motonya dia. Gimana? Lu juga bagus, kuat, tengahnya mau gue tarik enak di lo. Ya makanya saya mikir. Tapi kemarin Rafinha diganti. Mm-mm. Ah lupa, saya lupa. Ya bayangin kalau kalau gua kebayangnya gini sih Om Dos. Kayak kemarin di leg pertama ngomong sebetulnya Lewandowski itu tipikal striker yang disukai oleh Inter. Mm-mm. Nah, tapi sebetulnya memang justru lebih suka Lewandowski aja dibandingin Ferran Torres. Terbukti Ferran Torres licin banget dua shot di dalam kotak penalti kemarin. Iya, iya, Tapi iya. dengan kehadiran Lewandowski itu memungkinkan back-backnya Inter kelelahan di babak Ya, pertama, lalu Ferran Torres masuk ke babak kedua dia bisa jadi penentu banget. Tapi nggak super tahu nih sub. siapa yang akan main pertama, siapa yang main kedua ya. Tapi Ya, justru Flick punya dua pilihan yang lebih banyak kan dibandingin leg pertama. ya. Kalau menurut gua pribadi sih iya bener Mas itu gitu. Jadi bisa jadi karena itu udah posisi yang selama ini diambil sama Ferran Torres. Walaupun mungkin Ferran Torres lebih ke arah bukan karena beknya capek sih, karena Lewinya lagi buntu aja. Buntu udah gue cuma punya satu ini yang bisa gue taruh penyerang, gue taruh Elas itu gitu. Kebetulan works gitu. Tapi Hmm. sebenarnya ada mulai banyak orang-orang yang menulis kayaknya Dani Olmo itu nggak cocok-cocok amat sama Ferran. Bukan Oh personal ya, gitu. nggak mungkin karena mereka satu tim dari kecil. Emang Hmm. tipenya nggak bisa bareng aja Hmm. kayaknya Mas. Sama kayak Ferran sama Oke. Lewi itu juga nggak bisa bareng gitu. Nggak tahu Oke. kenapa lah, pokoknya nggak bisa Hmm. bareng lah gitu. Jadi kalau nanti Ferran masuk, ya mungkin Olmonya harus lebih dulu ditarik ya, karena Oh gitu ya. dia nggak Hmm. cocok-cocok amat gitu. Terus Hmm. ada satu nama nih Mas, kemarin main bagus dan ini dulu memang sempat bagus namanya Fermin Lopez. Hmm. Kemarin habis bikin gol penentu tuh Mas. Kita kemarin menang 1-2 di kandang Valladolid. Valladolid ya kemarin Ya, nonton habis bedanya nonton kalau Inter. Mas menang tanpa 11 pemain inti, kemarin aku yang main separuh itu Pedri main separuh, Kubarsi Rafinha main separuh, apa? full. Siapa? Kubarsi. Gerard Martin main full ya kemarin Gerard kiri ya. Martin main full. Yang bener-bener nggak full itu ini, yang bener-bener nggak main cuman Inigo Martinez, Pau Kubarsi, apalagi ya? Iya itu, dua itu doang yang bener-bener nggak Hmm. main sama sekali. Hmm. Depan itu Ansu Fati, Pau Victor, sama Dani Rodriguez. Iya, ya itu Ya. sama Ferran yang nggak main. Ya, 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 ya. jadi secara tenaga Mas menang. Secara Hmm. tenaga Mas menang. Secara home Mas menang. Hmm. Cuman yang perlu diwaspadai bahwa justru kerap kali beberapa kali musim ini Barcelona malah main lebih bagus di home. Ya. Pak di away. Oh di Gitu. way. Oh gitu pun Inter. Inter terbebani banget main di home. Ya, sama berarti. Dan Mungkin kita karena klub besar, Mas. keuntungan ini sebetulnya kalau menurut gue yang paling krusial Lautaro Martinez sih. Walaupun dia udah confirm bilang ya di beberapa media dia mungkin pakai painkiller atau gimana, tapi tidak hadiran Lautaro Martinez tuh udah pukulan yang Di sangat bawah telak tapi, sih. Mas. Di bawah. Kenapa? Di bawah. Masuk squad. Di, di bawah dan dia di media terakhir beberapa media mengatakan dia memaksa Painkiller. Inzaghi untuk tampil sih ya kayak waktu Piala Dunia terakhir dia pakai painkiller Ya, main itu sih. ah. Tapi ya itu udah pasti berasa banget nggak tahu ya ntar main 10 menit atau ditarik atau 15 Itu menit. juga jadi salah satu yang aku waspadai loh, Mas. Maksudku ketika kita tahu ada pemain besar yang nggak perform, masa iya sih dia nggak bebenah gitu. Kalau tadi Mas Hmm, bilang, masa iya sih di leg kedua Barcelona akan main gini lagi, udah ketahuan hmm, gitu kelemahannya di sini pasti kan ada perbaikan hmm, sama. Gue juga bisa bilang gitu. Makanya kalau gue sih hmm, berharap bener-bener nggak usah main aja lah tuh Lautaro karena hmm, pengalaman kemarin ketika Inter bener tuh, aku setuju banget sama omongan Mas di IG tuh. Tim besar itu kalau kejepit ceritanya lain aja lah. hmm, Itu sebenarnya bisa ke manapun apalagi ya Inter juga sejarahnya kan besar hmm, gitu. Jadi apapun bisa terjadi termasuk Lautaro yang kalau kemarin satu tim yang tiba-tiba jadi bagus setelah 3 kali nggak bikin 3 pertandingan nggak bikin gol, hmm. kali bikin golnya 3 ke gawang gua lagi kurang ajar bener Hmm. dan Inter. Gue juga kaget bisa kayak gitu anjir. Siapa yang Lautaro nyangka? juga bisa kayak gitu kan Mas. Hmm, Pakai painkiller lagi hmm. dapat hari haknya wah ya. Ya. Seberapa pengaruh nggak kehadiran Konde, Om? Seberapa pengaruh kehadiran Konde? Kalau menyerang pengaruh Mas, pengaruh karena apapun kan itu dia sosok bisa one two sama Yamal. Hmm, Tapi karena Yamalnya lagi di atas rata-rata,
mungkin Hmm. kayaknya memang bukan nggak perlu ya, pasti butuh bantuan, tapi mungkin Hmm. nggak perlu di levelnya Konde. Bahkan bisa dibilang gue sih pribadi lebih khawatir bek kirinya tetap Mas dibanding itu. Kalau yang gantiin Erik atau Araujo pun kayaknya suruh head to head sama Di Marco masih berani lah gue Mas. Oke, Kalau oke. di kanan ini loh, karena yang unggulnya Balde itu kan di speed. Itu yang Hmm. dulunya kita semua tuh bisa ngarepin bisa nahan Dumfries tuh karena Balde punya speed. Tapi Hmm. penggantinya dia tuh nggak ada yang punya speed. Inigo Sementara enggak ya? enggak dong Mas 34 Hmm. Mas. Usia tuh nggak relate dengan anak Serie A karena usia tuh Oh iya 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 dikurangi iya. 4 Sorry sorry tahun. maaf. Iya betul betul. Itu aku juga sempat mau ngomong. Iya bener bener bener. Emang kalau Eh, ngomong sama Serie A hmm. nggak boleh si Miki aja. Miki itu berapa? 36. Nah kan masih bagus kayak gitu ya ya bener. Tapi kalau di Spanyol lumayan pengaruh terutama yang di sayap-sayap Mas. Itu kalau di Hmm. sprint sangat mungkin. Jadi Inigo itu biasanya mainnya motong bola. Jadi pasti dia akan Hmm. berusaha Intercept Dumfries ya? nggak terima bolanya atau Dumfries nggak Oke. bisa ngelarin bola terus yang nanti dia lari gitu. Dia memang Hmm. bagusnya, memang dia kuatnya dimotong mas. Jadi Hmm. perkiraan aku kayaknya nanti kalau bener Inigo yang di kiri, mungkin dia mainnya agak lebih tinggi karena dia mau motong jangan sampai Oke. one-to-one sama si Dumfries. Oke. Eh, akan selesai 90 menit atau adu penalti atau gimana nih Om menurut Om? 120 kayaknya. Nggak 120 ada ya? penalti. 120. Ya kita Tapi lihat aja capek banget sumpah. siapa yang beruntung. Kalau dua-dua tim ini sama-sama peak perform, ya Hmm. small details pasti yang menentukan mulai dari kecapean, Ya, salah umpan gitu. ya, ya, ya. Ya kalau menurutku sih ya apapun kalau aku lihat satu persatu gitu, faktor-faktor di luar squad kayaknya tempat Mas harus aku akuin kali ini peluangnya lebih gede. Satu fisik ya, Hmm. aku nggak mungkin bohong fisik Mas namanya nggak main semua ya. Hmm. Aku menang terus main di rumah juga. Hmm. Kita semua tahu lah kandang kalian kan serem gitu ya. Hmm. Punya track record juga cukup banyak kalah di sana gitu. Hmm. Jadi ya Tapi Om, ini apa namanya? Yang gue lihat aja sih, pemain Inter, entah pemain Inter dan atau pemain sepak bola ya. Soalnya dari yang gue baca juga, lebih bagus pemain yang main 3 hari sekali dibandingkan yang seminggu sekali. Jadi mereka itu dari stamina memang mungkin kalah, tapi touch-nya gitu, mereka nggak nah, kehilangan touch. Nah itu benar, yang beberapa kali gue lihat di Bastoni, Mkhitaryan benar. ketika mereka diistirahatin, udah diistirahatin, malah besoknya Yamal juga mainnya jadi begitu. jelek, malah diganti di tengah Iya, babak. benar. Nah itu Yamal juga sebetulnya gitu. yang kemarin Ya, agak khawatir, nih gila 11 pemain, ini gimana kalau mereka lupa cara main gitu. enggak sih, tapi kalau kalau khusus untuk match kita ini ya Mas ya, bahkan gue di Twitter udah gue tulis kok. Gue tuh pengen Hmm. yang main 11 ini. Gue pengen Hmm. sebenarnya menurut gue keputusannya Inzaghi itu benar. Hmm. Yang salah keputusannya Flick. Kebetulan menang jadi nggak jadi salah. Orang kalau menang kan Hmm. nggak jadi salah. Tapi Hmm. ya dia siap-siap bayar gitu. Itu Hmm. anak-anaknya nggak fresh dan jangan lupa gue masih terbang loh Mas. Lu mah nggak terbang. Hmm. Lu cuma datang ke tempat lo biasa latihan gue terbang. Gue udah ngecek 700 kilo, Jakarta Surabaya Jakarta sejam Surabaya setengah kan doang. berarti. Sejam Iya, setengah doang alhamdulillah. iya, iya, iya. Ya gitu, itu kan berarti juga apa sedikit banyak pasti Ya, pengaruh ya gitu ya. capek Tapi lah ya. Yamal itu termasuk yang kalau Mas mau tahu seperti itu. Jadi kalau dia nggak dipasang 3 hari sekali, kayak motor belum dipanasin lah. Jadi Oh, iya, 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 kalau iya, Yamal iya, ya, iya. kalau Yamal lihat Heeh. ya tapi 17 tahun, Mas. Iya, iya. Gila sih emang sampai 17 tahun lihat usianya Pedri, Gerard Martin sampai gila ini pemain Barca ya. PSG juga gitu loh Lu muda-muda. belum Mas belum nonton yang namanya Casado sih. Hmm. Casado 21 tahun, bodinya pendek lebih pendek daripada Barella. Hmm. Umpan panjangnya jauh. Tacklingnya Hmm. bagus, cedera. Gila, gila. Katanya sih udah balik, aku lupa dia di bawah squad apa enggak ya, tapi katanya sih udah balik gitu. Itu Hmm. kalau itu ada, lumayan confidence aku. Hmm. Kalau by squad sih aku rasa masih terlepas dari kanan kiri cedera, Hmm. backnya punya lubang, masih relatifly aku berani yakin bisa ngimbangin karena aku percaya sama trioku. Cuman ya small Betul, betul. details di luar squad itu gitu ya. Kalau keputusan pelatih rasanya dua-duanya jam terbangnya udah sama-sama bagus lah. Ya, 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 ya. Kayaknya Sama akan sih Om. kayak udah adu pedang sama-sama tajam ya. Mau nggak Ya, mau kan ya, salah satu pasti kalah ya. ya, Aku ya. sih Betul berharapnya sih. kalau salah satu ada yang kalah jangan sampai
dalam kondisi yang nggak perform gitu lah. Kalaupun kalah, dua-duanya harus Hmm. kalah dengan kepala tegak. Karena menurutku pertandingan kemarin itu, aku rasa semua yang di luar fans Hmm. kita berdua pasti senang sih mas nonton itu gitu. Terhibur banget sih, gila sih Terhibur itu gitu kemarin gitu. tuh. Dua tim ini benar-benar menunjukkan kekuatan, yang satu kekuatan Hmm. menyerang, yang satu kekuatan disiplin. Inter Oke. tahu persis peluang nggak akan datang dua kali, sekali dapat peluang nggak boleh lepas. Itu Hmm. bener-bener kayak aku rasa ada di semua kepalanya Hmm. pemain Inter tuh. Hmm. Kita nggak akan bisa dapat peluang lagi. Begitu Oh. dapat peluang harus bikin dan deliver Hmm. semua. Karena aku Oke, juga terakhir Om, maaf. Kemarin gue ngeliat kok kayak babak kedua Barca agak lebih ini ya, lebih apa? Lebih soft apa lebih apa? Maksudnya faktor apa sih kayak nggak sekenceng babak pertama? Apakah memang capek. Udah aku nggak punya jawaban lain. Karena tiga pertandingan terakhir emang kayak gitu mas. oh gitu ya? Iya, Kencengnya babak pertama kenceng banget gitu ya? iya. Tapi nggak tahu Oh, besok ya, karena kemarin kan nggak 90 menit nih main istirahat kan. ya. Ya, Ya. mungkin bisa beda gitu. Ya, Hmm. satu lagi aku kasih tahu. Kadang penyakitnya Barcelona itu satu pertandingan sebelum El Clasico, kepalanya udah di El Clasico. Moga-moga sih itu nggak terjadi besok. Itu aku juga rada takut mas, karena weekend kita El Clasico kan. Tapi nggak penentuan dong masih. Kalaupun kalah kan kayak Om Dos bilang, kalaupun kalah masih Ya, masih margin satu lah. Kalaupun satu. dia menang masih margin satu gitu. Tapi ya bagi pemain Barca ini bukan soal margin, bukan soal apa ya. Nah, itu mas tahu. Agak beda Iya, iya. gitu. Ya, Oke, oke. moga-moga sih bisa menampilkan pertandingan yang menyenangkan kayak kemarin lagi lah. Aku sih Oke. ngerasa kalau dua-duanya tampil kayak gitu, ya dua-duanya sih harus aku akuin dua-duanya pantas lah ada di Ya, final gitu. Aku rasa Mas juga setuju lah dua-duanya ya, setuju, setuju bagus. banget. Tampaknya sih salah satu dari kita yang angkat piala perkiraanku ya. Yakin aja aku. Itu PSG Arsenal jujur itu out of topic sih. Agak kasihan, kasihan ya, nggak boleh mengasihani, tapi gimana lagi PSG menyingkirkan Liverpool, Arsenal menyingkirkan Madrid dengan Iya, pembantaian tiga iya, kosong. Orang-orang beberapa hari sebelumnya ramai membicarakan, wah ini pertandingan akan menarik, tapi anti klimaks kan itu kemarin klimaks. itu. Terus hari berikutnya Inter Barca hujan gol dan kayak mereka kayak udah nggak ada yang peduli lagi, udah nggak ada Iya. yang bicara, tuh kasihan banget ini. Padahal sebenarnya kalau kita ingat sejarah UCL, yang kualitas semifinal aslinya ya emang kayak mereka ya rata-rata. Gak ada kayak kita. Anjir gol gini gak ada. Ya, Bukan ya. Itu dia makanya kasihan banget sebenarnya, wah kenapa mereka jadi kayak nggak terlupakan ya, tapi jadi enak juga bagi pemain Arsenal, jadi nggak pressure banget ini sekarang kan, jadi sorot kamera ini jujur aja paling khawatir nih ya, jadi orang yang tadinya underestimate jadi mulai naruh perhatian lagi. Nah kalau udah iya. kayak gini ini gawat nih, Iya. takut gitu. Kemarin kan lebih underdog, kalau sekarang kan jadi kayak Ya, punya angin, nah ini yang ya itu bahaya. itu juga aku kalau ditanya juga aku jawabnya kayak gitu. Moga-moga sih tekanan ke Internya juga tinggi gitu karena kan pasti Hmm, semua pendukung Inter sekarang ekspektasinya lolos dong. Gue ya. di leg satu main jauh di atas ekspektasi gue. Mungkin Hmm, Mas mikir 1-0 2-0 masih oke lah. Yang lain hmm, aja angkanya gede, gue cuman margin satu margin 2 masih bisa gitu. Tapi ternyata ya, bisa ngimbangin bahkan nggak pernah ketinggalan sama sekali ya gitu. ya. Oke, Om Dos, ada lagi Om Dos yang mau disampaikan terkait Barca dan Inter supaya jadi pengetahuan buat teman-teman? Ya nggak ada sih kurang lebih tapi ya eh, mungkin salah satu yang tadi belum aku sampaikan kemarin tuh salah satu yang dieksploitasi fisik tinggi fisiknya pemain Barcelona Hmm, gitu dan kekuatan fisiknya yang memang beberapa pemain kita tuh nggak terlalu bagus duel fisik gitu. Salah satunya memang sekali lagi aku bilang memang Frenkie de Jong itu nggak mau duel fisik gitu karena hmm, cocoknya dia emang di nomor 10 sih Mas bukan yang disuruh ya, ya. kayak gitu. Nggak tahu juga kenapa itu bisa dieksploitasi tapi kita nyiapin salah satu pemain kita juga yang baru pulih Christensen mantan pemain Chelsea ya, kalau nggak salah itu Hmm, juga lumayan bagus fisiknya backnya Denmark itu lumayan bagus. Bisa jadi itu ada kejutan dia dipasang di DM. hmm, Antisipasi kalau hmm, timnya Mas main bola-bola atas gitu, ini lumayan hmm, bagus antisipasinya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan gitu. Jadi masih ada sedikit variasi. Serangan nggak akan berubah, pasti Yamal akan tetap ada di sana. hmm. Moga-moga pertandingannya menghibur kayak kemarin lah. Itu aja kalau Oke, dari aku. Dua-dua tim aku oke, udah layak. sip, Om Das, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu offline ya, lain Sama-sama waktu kita bikin Mas. konten bareng. Siap, Bye, thank Om Das, you. sehat-sehat. Widih, gokil. Terima kasih banyak Om Dos atas waktunya. Untuk teman-teman gimana nih? Apakah setuju dengan analisis-analisis statement dari Om Dos atau teman-teman punya analisis lain nih mengenai jalannya pertandingan dini hari nanti? Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar.
kritik, saran, ajakan kerjasama, silakan hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.